Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan kali ini kita lanjutkan materinya tentang kompetensi manajerial di bidang pengambilan keputusan. Jadi ini merupakan kompetensi terakhir dari 8 jenis kompetensi manajerial yang harus teman-teman kuasai ketika akan mengikuti seleksi P3K. Apa itu pengambilan keputusan? Inti dari pengambilan keputusan adalah kita mampu membuat keputusan yang baik secara tepat waktu. Kemudian, mampu membuat keputusan dengan prinsip kehati-hatian serta dirumuskan secara sistematis. Dan kita mampu mencari alternatif pemecahan masalah serta bertanggung jawab pada keputusan yang diambil. Untuk kode perilakunya, di level pertama diharapkan orang yang ada di level pertama mampu mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Dengan panduan perilaku yang pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari sebuah solusi, kemudian mampu mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang dia miliki, lalu dapat mempertimbangkan semua kemungkinan atau solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Pada level kedua, seseorang yang berada di level kedua harus mampu mengenali masalah secara mendalam. Dengan kode perilaku, 1. Mampu melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat sebuah kesimpulan. Dan yang ketiga, mampu membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Di level ketiga, kita analogikan ini posisinya sebagai seorang kepala puskesmas, maka orang yang ada di level ketiga harus mampu membandingkan berbagai alternatif dan resiko dari sebuah keberhasilan dengan cara 1. Membandingkan alternatif dan resiko tindakan. Yang kedua, mampu memilih alternatif terbaik dan membuat kebijakan operasional. Dan yang ketiga, dapat menyeimbangkan implementasi tindakan alternatif dan resiko. Sedangkan teman-teman pada level keempat analogikan sebagai seorang kepala dinas, maka seorang kepala dinas harus mampu melakukan mitigasi resiko dan alternatif yang dipilih dengan cara menyusun konsep penyelesaian masalah yang melibatkan seluruh organisasi, dan yang kedua mampu menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks. Yang ketiga mampu membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusan yang diambil. Pada level kelima, analogikan sebagai seorang kepala daerah, maka seorang kepala daerah harus mampu menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk permasalahan jangka panjang. Kode perilaku: 1. Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi masalah jangka panjang. 2. Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran nasional. Dan yang ketiga, mampu untuk membuat keputusan atau kebijakan yang memiliki dampak nasional. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi latihan soal. Seperti biasa, ketika membahas sebuah soal, jangan jadikan itu sesuatu hal yang menakutkan, jadi sesuatu hal yang kita jadikan momok. Jangan, di konten ini kita membahas soal dengan santai, dengan ceria, dan dengan kondisi yang tenang. Soal yang pertama, Anda adalah seorang pegawai baru dan ditugaskan oleh pimpinan untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan masalah yang kompleks. Banyak pegawai lain telah menolak untuk mengerjakan tugas ini. Pimpinan memilih Anda karena melihat track record Anda memiliki nilai yang paling tinggi ketika lulus seleksi penerimaan pegawai. Yang Anda lakukan adalah A. Menerima tugas tersebut sebagai ajang pembuktian diri. B. Menerima tugas tersebut dan meminta kepada pimpinan untuk menugaskan beberapa pegawai dalam menyelesaikan masalah tersebut. C. Menerima tugas tersebut, kemudian mencari informasi tambahan untuk menemukan solusi untuk tugas tersebut. Atau D. Menerima tugas tersebut dan menggunakan pengalaman Anda untuk menyelesaikannya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ada kata-kata Anda. Nah, berarti kemungkinan besar ini berada di level pertama ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita dihadapkan dengan sebuah masalah, yaitu masalah yang kompleks, dan kita diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut sementara yang lain sudah sering menolak karena masalah ini terbilang kompleks.
Nah, yang kita lakukan adalah A. Menerima tugas tersebut sebagai ajang pembuktian diri. Bisa ya teman-teman. Kemudian menerima tugas tersebut dan meminta kepada pimpinan untuk menugaskan beberapa pegawai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bisa juga. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tambahan untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan tugas tersebut. Bisa. Dan D. Menerima tugas tersebut dan menggunakan pengalaman Anda untuk menyelesaikannya. Bisa juga. Nah, sekarang kita analisa teman-teman. Ingat, di level pertama dalam pengambilan keputusan, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa beberapa informasi untuk mencari solusi mengenai masalah yang kita hadapi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Ini bernilai poin 4 teman-teman, karena kita masih berusaha untuk mencari solusi. D. Ini bernilai 3 karena apa? Karena kita juga mencari solusi tapi berdasarkan pengalaman yang telah ada. Jadi ya kemungkinan hanya berdasarkan pengalaman saja belum tentu itu bisa 100% kita gunakan untuk menghadapi sebuah perkara dengan masalah yang kompleks. Dan yang kedua, menerima tugas tersebut dan meminta menugaskan pegawai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, bisa kita meminta beberapa orang membantu kita, tapi di sini kita tidak ada menganalisa informasi apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut ya teman-teman. Dan yang kita tunjukkan yang kita terima sebagai ajang pembuktian diri. Ya, ini nilainya 1 ya teman-teman. Nomor 2, ketika baru sampai di kantor, Anda menerima kabar bahwa ada rekan kerja Anda yang telah menjelek-jelekkan nama Anda di hadapan pimpinan. Sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut adalah, ini maaf ya teman-teman, ini seterusnya Anda soalnya. Oke, A. Menemuinya dan bertanya maksudnya menjelek-jelekkan nama saya. Ya, bisa. B. Langsung bertanya kepada pimpinan tentang kejadian tersebut. Bisa. C. Berbicara baik-baik dengannya dengan menanyakan maksud dan tujuannya. Atau D. Menelusuri kebenaran dari kabar tersebut. Ingat ya teman-teman, ini tahapnya kita dalam individual atau bekerja pribadi, sehingga ini berada di level pertama. Dan ingat teman-teman, di level pertama kita harus bisa mencari info atau mendapatkan info yang baik untuk menghasilkan sebuah solusi dari masalah kita. Nah, di sini di poin A dan B ini sama-sama. Ya, bukan A dan B saja, A dan D, A sampai D. Ini berusaha kita menelusuri dulu info bener nggak atau infonya salah begitu kan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Nah, kita telusuri dulu kebenaran dari kasus tersebut. Bisa saja kan hanya kabar-kabar yang tidak benar, sehingga untuk poin D ini bernilai 4. Nah, kalau menemuinya, bertanya langsung pada pimpinan, bicara baik-baik dengannya, ini artinya kita tidak menelusuri dulu informasi atau kabar mengenai masalah yang kita hadapi untuk memutuskan tindakan kita selanjutnya. Sehingga untuk yang C poinnya 3, untuk yang D poinnya 2, dan untuk yang A poinnya 1. Soal nomor 3, Anda sedang menyelesaikan sebuah tugas. Pimpinan memberikan Anda tugas tambahan. Di saat bersamaan, ada seorang rekan kerja yang memberitahukan bahwa ada aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan Anda dapat dikerjakan secara bersamaan dengan waktu yang lebih cepat. Maka sikap Anda dalam hal ini adalah A. Tidak mempercayai masukan dari rekan kerja tersebut. B. Segera mendownload aplikasi tersebut untuk menyelesaikan tugas Anda. C. Bertanya lebih jauh tentang aplikasi tersebut dan mempertimbangkan cara pengerjaan tugas Anda selanjutnya. Atau D. Memilih bekerja dengan cara biasa karena belum tentu aplikasi tersebut dapat membantu Anda. Oke teman-teman, di sini kita lihat tarafnya kita bekerja dalam taraf pribadi, ya, pribadi atau individu. Sehingga kalau di taraf pribadi teman-teman, kita berada di level pertama. Nah, oke, sekarang kita bekerja, dapat tugas tambahan. Ada teman kita yang menyarankan ada aplikasi nih yang mudah untuk mengerjakannya secara bersamaan. Sikap kita bagaimana? Kalau kita tidak mempercayai masukan rekan kerja tersebut, artinya kita tidak berusaha menggali sebuah informasi lebih untuk mempertimbangkan solusi dari masalah yang kita hadapi, sehingga option A ini salah.
Kalau kita tetap memilih bekerja dengan cara biasa, karena belum tentu aplikasi tersebut dapat membantu kita, artinya kita tidak berusaha menelusuri lebih lanjut tentang informasi tersebut. Ini salah juga, teman-teman. Nah, kalau segera mendownload aplikasi tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, ini bisa juga, tapi di sini poinnya kita tidak berusaha menggali informasi atau mengumpulkan bahan informasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, di sini kita bertanya lebih lanjut tentang aplikasi tersebut. Dan kemudian kita mempertimbangkan cara pengerjaan tugas Anda selanjutnya. Artinya di sini kita masih berusaha mengumpulkan sebuah informasi, dan di sini kita berusaha dengan informasi tersebut kita harapkan dapat menjadi sebuah solusi dari masalah kita sesuai dengan kewenangan kita. Sehingga C bernilai 4 dan B bernilai 3, untuk poin D bernilai 2 dan A bernilai 1. Soal nomor 4. Anda adalah ketua dari sebuah tim yang akan turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan di sebuah desa. Di saat akan berangkat bekerja, seorang warga mengabarkan bahwa terjadi kerusuhan antar kelompok pemuda di desa tersebut sehingga situasi tidak kondusif. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menunda kegiatan penyuluhan dan merencanakannya di waktu yang lain. B. Menunda kegiatan penyuluhan hingga situasi menjadi lebih kondusif. C. Menelusuri kebenaran dari informasi tersebut dan mencari solusi setelah mendapat kebenaran yang pasti. Atau D. Memberitahuan kepada pimpinan tentang situasi yang sedang dihadapi. Nah, ini jawabannya sangat mudah ya teman-teman, langsung C. Kalau mau kita analisa, kita sebagai ketua kelompok atau bekerja dalam kelompok berarti kita berada di sebuah level kedua. Dan tetap dalam pengambilan keputusan kita harus mengkonfirmasi atau istilahnya kita harus memastikan sebuah kebenaran dari sebuah isu atau informasi yang dapat kita gunakan sebagai solusi pemecahan dari masalah kita. Sehingga poin C bernilai 4 dan poin B bernilai 3, poin A bernilai 2 dan poin D bernilai 1. Soal nomor 5, terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak, pimpinan puskesmas meminta kepada kepala ruangan farmasi dan dokter puskesmas untuk memperhatikan sediaan obat-obat yang akan diberikan kepada pasien anak yang datang ke puskesmas. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah A. Menunda pemberian semua obat sirup. B. Mengganti pemberian obat sirup dengan sediaan Giro 1 pulpis. C. Menghentikan pemberian obat sirup pada anak. Dan D. Memilah obat sirup yang dapat diberikan sesuai dengan edaran pemerintah. Nah, di sini teman-teman, kalau kita analisa ada kata-kata kepala ruangan farmasi dan dokter puskesmas. Sehingga ini bisa di level pertama atau kedua. Dan teman-teman ingat, dalam pengambilan keputusan kita tetap harus mempertimbangkan informasi atau mempertimbangkan berbagai alternatif-alternatif yang dapat kita gunakan dalam memecahkan sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga untuk poin nomor 5 ini teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu memilah obat sirup yang dapat diberikan sesuai dengan edaran pemerintah. Kenapa poin D? Karena di sini kita masih bisa menelaah informasi yang ada dan kita bisa memilih solusi dari sebuah alternatif. Nah, kalau poin B ya benar, bisa juga. Ini 4, poin B 3. Kemudian menghentikan pemberian obat sirup pada anak atau menunda pemberian semua obat sirup. Nah, ini sebenarnya sama aja teman-teman ya. Untuk poin A nilainya 2 dan poin C nilainya 1. Soal nomor 6. Persaingan usaha yang ada saat ini membuat dunia usaha semakin terhimpit oleh permasalahan pemasaran. Salah satu yang terkena imbasnya adalah sebuah usaha yang sedang Anda rintis. Maka dalam hal ini apa yang akan Anda lakukan? Artinya dalam hal ini keputusan apa yang akan Anda lakukan? A. Berpikir dan mencoba terobosan-terobosan dalam melakukan pemasaran dengan mengubah nama produk atau sediaan produk agar lebih menarik. Atau B. Meminta bantuan dari pengusaha lain agar bisa bertahan di dunia persaingan.
C. Membuka kerjasama dengan para pelaku usaha lainnya agar mampu bersaing. Atau D. Bersaing secara sehat dengan pengusaha lain. Ini sebenarnya semuanya bisa ya teman-teman ya. Ini artinya tetap dalam proses mencari alternatif dalam pemecahan masalah yang sedang kita hadapi. Poin B, C, D artinya kita sedang mencari sebuah alternatif yang dapat kita gunakan dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Nah, cuman di poin A ini lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena di sini ada kata berpikir mencoba membuat terobosan-terobosan. Artinya dalam poin mencari alternatif dalam sebuah masalah, poin A ini lebih sesuai. Nah, ini untuk A poinnya 4, untuk B poinnya 3, untuk C poinnya 2, dan untuk D poinnya 1. Soal nomor 7. Untuk menghasilkan sebuah kinerja terbaik, yang akan Anda lakukan sebagai ketua kelompok adalah A. Memberikan beban kerja sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing anggota. B. Memberikan beban kerja yang sama rata kepada setiap anggota. C. Memberikan beban kerja kepada orang-orang yang dapat Anda percaya. Atau D. Memberikan beban kerja kepada orang-orang yang menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi masalah. Nah, di sini teman-teman dikatakan kita sebagai seorang ketua kelompok. Artinya kita berada di level kedua ya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, dalam setiap pengambilan keputusan intinya cuman Anda mencari informasi lebih dalam masalah yang Anda hadapi, atau Anda dapat mempertimbangkan alternatif serta memikirkan resiko apa yang akan dihadapi jika mengambil alternatif tersebut. Sehingga untuk nomor 7 maka lebih tepat jawabannya adalah A. Nah, ini nilainya 4. Kenapa teman-teman? Karena di sini kita bekerja atau memberikan beban kerja sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing dari anggota kelompok. Nah, di sini kan artinya kita masih memikirkan alternatif yang paling sesuai. Misalnya tugas si ini lebih cocok untuk si A, tugas si ini lebih cocok untuk si B. Artinya dari alternatif tadi kita sudah memilihkan pilihan yang paling tepat dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kalau memberikan beban kerja yang sama rata kepada setiap anggota kelompok bisa sih teman-teman, tapi tidak sesuai. Memberikan beban kerja kepada orang-orang yang dapat Anda percaya ya tidak sesuai ya teman-teman ya. Kemudian yang D, memberikan beban kerja kepada orang-orang yang menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi masalah. Ya, ini bisa teman-teman tapi kurang tepat. Kenapa? Orang yang bersikap dewasa dalam menghadapi masalah belum tentu mampu menyelesaikan semua masalah. Sehingga lebih tepat kalau kita memberikan sebuah beban kerja memang kepada orang yang sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Nah, kalau option C nilainya 1 dan option B nilainya 2. Soal nomor 8. Salah seorang anggota kelompok Anda sering tidak masuk kerja dengan berbagai alasan. Hal ini memicu kecemburuan dan turunnya semangat kerja dari anggota lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggilnya dan mencari tahu alasan dari sikap tersebut, bisa. B. Memintanya menghentikan kebiasaan tersebut karena akan menurunkan etos kerja dari anggota kelompok lain, ya tidak kurang sesuai teman-teman ya. C. Meminta pimpinan untuk menugaskannya pada kelompok kerja lain, kurang sesuai juga. Dan D. Memberikan motivasi kepada anggota kelompok lain untuk tetap mengutamakan integritas ketika bekerja. Nah, artinya ini bisa tapi kurang tepat teman-teman. Ingat teman-teman, dalam pengambilan keputusan selalu cari informasi lebih dan pikirkan berbagai alternatif dalam memecahkan sebuah solusi. Untuk di level pertama sesuai dengan kewenangan, untuk di level kedua bisa dengan sesuai kewenangan atau dapat bertindak tanpa perlu arahan atau pemantauan dari orang lain. Karena di level kedua itu posisinya bisa sebagai seorang ketua kelompok atau bekerja dalam sebuah kelompok. Sehingga option A ini lebih tepat ya teman-teman, memanggilnya untuk mencari tahu alasan dari sikapnya tersebut. Artinya kita telusuri dulu informasi apa sebenarnya yang menyebabkannya hal seperti ini, sehingga ketika kita mendapatkan informasi yang benar untuk memikirkan solusi ke depannya, itu pasti lebih enak. Dan untuk itu juga mengambil alternatif pemecahan masalah itu lebih enak kalau kita sudah mendapatkan informasi yang lebih dan informasi yang benar dari suatu masalah yang kita hadapi.
Nah, untuk ini option D ini nilainya 3 teman-teman. Untuk option B nilainya 2 dan untuk option C nilainya 1. Baik teman-teman, demikian saja konten kita kali ini. Kalau suka silahkan di subscribe channel saya untuk mendapatkan materi-materi berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih.